jamaah Jatayu. Makanya saat kecrat ya alhamdulillah, langsung sujud syukur di lubang itu. Pada saat kita itu mengatakan bahwa entah itu yang keluar akhirnya itu entah babi atau jangkrik atau kire, bisa jadi yang keluar kan itu, padahal nggak ada anjing, nggak ada babi, nggak ada jangkrik. Kemudian kita langsung terlontar, maaf, anjing kan gitu, langsung. Ternyata yang keluar dari kendaraan itu adalah calon besan kamu. Menyesal gak? Menyesal. Semakin kita mengenal, maka kita tidak akan semakin mudah membuat oloan. Semakin kita mengenal, kita tidak akan semakin membuat fitnahan. Semakin kita mengenal, kita tidak akan membuat kalimat-kalimat yang menyakitkan. Itulah makna ummatan wahidah. Jadi al-awaluddin ma'rifat, pangkal pokok beragama. Ayo kita maknai semestinya. Agama jangan dimaknai kopiah, sorban, wes ngene wae, sumuk karo dene. Jadi kita maknai secara utuh. Itu kehidupan. Kenapa ada aurat? Semua kehidupan itu ada batasannya, tahu batasannya. Kemudian kenapa ada akhlak? Ada batasannya. Auratnya laki-laki sebenarnya udel sampai lutut, sudah cukup. Akan tapi apa iya kamu nemoni tamu seseorang, kemudian yang penting hanya ketercukupan aurat itu, kan enggak toh? Kan enggak. Kita pakai pakaian yang rapi, tapi menjadi over pada saat hanya karena telah haji, kemudian kebingungan aku ngarep nganggo kopiah kaji gak situ. Jadi hanya sekedar ketinggalan sorban kemudian bingung, lah nyopo lagi kemuliaan ini kene kan gitulah. Itu menjadi agama ini kan bubar gitu. Agama ini menjadi agama pakaian. Akhirnya kita diapusi, digunakan, diperalat oleh mereka yang bermain germen. Kemudian pinternya orang yang mengetahui kita, akhirnya kita sudah menjadi adat kita, yakni dengan baju takwa. Ini kan baju China kan gitu toh. Itu akibat dari agamanya adalah diletakkan di ini. Walaupun saya juga nyaman dengan nganggo iki. Nah, itu awalnya berumah tangga makrifat. Jadi kalau din itu adalah derivasinya, apa derivasi? Din itu turunannya atau di dalam kurung, din itu banyak sekali. Awal mula makan, kenal. We nek ora kenal apa ya mbok pangan. We mangan sesuatu kan mesti golek sing mbok kenal. Nek gak kenal, we mesti tanya. Takak bahasa Jawane takok. Jadi kemudian kita bertanya, ini apa? Pasti kita akan mencoba mengenali, membuat satu gambaran perspektifnya, pasti. Kamu dijodohkan orang tua kamu sing cik bujang. Saat akan diperkenalkan, pasti kamu mencari informasi. Sopo kuwi, mergo gak kenal, cenderung menolak. Itu karena kita membutuhkan al-awaluddin ma'rifat.
Setelah itu lanjutannya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi atas keberadaannya Allah dan saya bersaksi keberadaannya Nabi Muhammad. Intinya begitu loh. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Bingung gak awakmu? Saya bersaksi atas keberadaannya Allah dan saya bersaksi atas keberadaan Nabi Muhammad. Weh bersaksi sakit, mbel apa mbel gedes apa? Tahunnya 1400 kebongkor kok. Kamu bersaksi atas keberadaannya Allah. Kalau kamu mengatakan iya, sok Gusti Allah Maha Kuasa loh, iso gawe gunung, iso gawe wah hebat koyok kenal lo wae, ngomentari Allah Maha hebat. Itu enggak maksudku ki. Oke. Nek kadang ya wis. Jadi al-awaluddin makrifat kenal. Kowe ki nek arepe nikah, sahnya nikah, diakui nikah dan kamu akan berumah tangga, itu kamu harus melalui yang namanya kantor agama yang ngijabi wali orang tua kamu atau wali hakim. Kemudian jika kamu dengan modin apa kok nek ngidakake apa? Penghulu. Kowe benci dengan penghulu, gak senang dengan penghulu, gak sido nikah. Ya ora? Kalau kamu gak senang dengan penghulu itu, padahal kamu kalau nikah harus melalui itu. Kalau kamu gak suka kepada Nabi Muhammad, ya gak akan beriman. Kemudian kamu akan beriman dengan buku. Kan ini yang menjadi udrenge. Orang itu nek urung nikah, bayangan di kene itu hebat. Waduh, ini saya punya calon pasangan huwayu sing wedok bah iki calonku ganteng. Wih, bayangannya itu wis banter kabeh, bisa langsung membuat rumusan cerita. Arepe honeymoon, membuat rancangan honeymoon di endi iki? Ditulis Australia, Inggris, Amerika, Bali, di kebun belakang. Akhirnya sing dinyanyi kebun belakang atau di kuburan sepi. Itu setelah nikah bener des, sepertinya biasa, nggak seperti bayangannya sebelum nikah. Aku mbiyen sadurunge nikah kita tuh ya luar biasa, sepertinya dunia hanya milik kita. Saat kita belum nikah, sehari itu serasa setahun. Enggak ketemu sehari itu kangennya luar biasa. Pada saat ternyata enggak jadi nikah, itu sudah tua, wis podo umur suwidae, sudah sama-sama umur 60, serasa masih umur 20, dulu masih pacaran. Itu karena belum ngelakoni. Kan gitu. Seseorang berbicara tentang tauhid, berbicara tentang agama dengan wawasan yang sangat banyak, dengan ada tauhid ahadiyah, tauhid wahdat, ada rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid dohiriyah, tauhid makaniyah. Sehingga pada saat terurai dengan begitu rumit, runyi, rumpil, sebegitu hebat. Waduh, tauhid itu angel banget. Tauhid itu dari kata ahad ditambahi tak takkid. Maka kalau kita mengatakan tauhid, sebelum kamu meminum air ini, kamu kehausan, kamu akan merumuskan nyapa kowe kok butuh air. Kenapa butuh teh? Karena teh itu kandungan nutrisinya ini. Nek diombe glegek rampung gak usah dicocot.
Biasa. Sama. Sebelum nikah seperti itu, hebat. Umur paling 3 dino. Minggu kedua wis mulai tukaran, ya toh. Alah, potongane ketok. Kan gitu. Di zaman urung resmi nek kesandung langsung Mbah Surono iki langsung ndoprok nggone buwin, langsung diresiki sikile. Saiki blonjo kon ngeteri ndek Warojayeng. Boro-boro jika kontak kendaraan. Kan itu. Golek anakmu dhewe kono kon ngeterni, kan gitu. Salahnya gak bisa nyopir, kan gitu paling kan gitu. Itu ini perbedaan antara pada saat kita menggunakan tauhid jasadiyah bersifat material itu ada masanya, ajali musama ada batasannya. Tapi pada saat yang bersifat adzikr dalam pengertian zikrullah fi qalbi itu perbedaannya. Kalau kamu minum sehebat apapun air minum yang kamu senangi dan kamu cintai, setelah lewat tenggorokan itu hilang. Tapi pada saat masalah yang bersifat batin kecintaan kepada Allah, itu yang membedakan, maka akan semakin menancap itu perbedaannya. Tapi saya akan tadi memberikan contoh. Saat apa sebenarnya rumit Anda yang berat itu saat waduh kok modine dia lu kok modine dia toh kan itu yang menjadi masalah. Modin itu apa toh? Sang pembisik untuk menunjukkan man ismuka sopo jenengmu. Modin itu tugasnya menunjukkan man ismuka sopo jenengmu. Itu enek modine gitu loh. Tapi bukan berarti modin duduine ki ora kacau seperti sekarang ini. Nek wis mati lagi didudui roh apa? Wis mati, wanine modin saiki kan nek wis mati. Nek wis mati dibungkus dilebokne kuburan, ngono wae. Pelayate nek wis gak enek. Gitu loh. Ngomongi kok. Ini nanti mayit 7 langkah terakhir nanti enek malaikat kan gitu kan. Jadi modin tuh wanine iku ngandani nek wis mati, nek orang mati gak wani. Ngopo kok wanine nek wis mati? Mergo nek go mati dibantah karo mayite. Man ismuka, mengko malaikat mukar nakir tanya, man ismuka jawaban iki. Wene mayite kuwi tangi neh. Gitu, kira-kira ngene. Potongamu modin kentuk kan gitu loh. Lah wong KTP-ne wis dilungne karo Pak Lurah kok aku mbok kon jawab nganggo jeneng KTP loh. Nah gitu modine mesti bantah gitu loh. Bagaimana amal-amalmu? Tak ditakoki engko jawabe ngene kan gitu. Mayite tangi. Kowe iki jare mek dadi modin perang dina. Nang apa? Lah malaikat itu ternyata akrab karo Raqib Atid. Jadi arepe gak sah butuh data, dia langsung Raqib Atid. Endi bukune bocah sing mati iki? Beres. Nek malaikat takok itu, kowe iso nek mati ditakoki karo malaikat mungkar nangkir. Bagaimana amal perbuatan kamu di dunia? Langsung jawaban ngene. Kowe dadi mungkar nangkir pirang tahun? Kentuk tah sampean. Kowe gak tahu koordinasi karo Raqib Atid ya. Wong Raqib Atid itu mencatat perbuatan besar dan kecil, dosa besar dosa kecil semua dicatat. Lah kok cek takok aku tak apusi engko kan gitu. Man sapa
pangeranmu, man rabbuka, sapa pangeranmu. Wengkel langsung bantau karo Raqib Atid sampai mati. Terus kemudian diwari ngono. Kemudian siapa pangeranmu? Jawaban. Ki sing butuh data ki sampean Raqib Atid atau Gusti Allah? Loh, saya utusan Allah, saya disuruh oleh Allah untuk bertanya siapa Tuhan kamu. Loh, Allah apa pelupa? Kok dia minta data nama saya dan jenenge dhewe kok lali ki sop piye? Ki guyon, gak usah dijelasne ya. Wis sering gak usah dijelasne. Engko mbok telan mentah kaya jenengan mangan durian ora mbok unceki. Keleleken ora trimo keleleken iki. Itu. Jadi modin dalam pengertian, talqin dalam pengertian bisi'an ilahi nuhi la ilaha illa huwa wa innahu la ilma lisa'ah. Sesungguhnya dia, pangapunten, iki nek jenengan membaca ayat seperti Zuhruf 61 ataupun yang sejenisnya seperti inna anzalnahu, hu-nya itu selama ini terjemahannya dimaknai Al-Qur'an. Wes saiki tak blak-blakan pangapunten, tapi bukan berarti skeptis. Dalam lughatul Arabiyah yang dikatakan hu itu domir itu barang hidup, duduk barang mati gitu loh. Kalau dia dikatakan Al-Quran tidak menggunakan hu tapi menggunakan zalik, inna zalik, saya turunkan itu dalam kurung Al-Quran, inna anzalnahu fi, di malam Lailatul Qadar. Pangapunten, innahu la ilma, sesungguhnya Al-Quran itu. Oke, saya nggak akan bahas ini, terlalu lama. Jadi pada saat wa innahu la ilma, lamnya itu lam takkid bimakna takrif. Artinya bahwa sesungguhnya dengan sebenarnya dia, hu itu dia, wes ojo ditafsiri barang begitu. Dia. Di balik hu itu adalah butiran iman, maka di surat Hujurat 14 gamblang banget begitu. Carilah butiran iman supaya kamu memiliki iman, ketaatan. Itu saat la ilma, sesungguhnya dia lat nyatake eneki ilmu, adanya ilmu. Adanya ilmu. Bukan wawasan loh ya, bukan amal, beda loh ya. Kalau ilmu teh itu gelegek, itu ilmu teh. Kalau teh warnanya teh, sifatnya teh, asmaul husna teh, itu wawasan. Burung biyu ya iso. Kalau ilmu itu burung biyu gak iso nyentuh. Tapi kalau wawasan burung biyu iso. Faham maksud saya? Burung buyung mbok ajari teh iso gitu loh. Atau burung buyung diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung buyung iso la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu loh. Agama itu bukan perkara burung buyung. Bukan perkara kemudian nyetel tip, nyetel radio. Bukan. Masalah fakta persaksian. Jadi kalau sifat-sifat teh gak butuh teh, gak apa-apa. Ini gak ada, gak apa-apa. Kamu bisa membahas panjang lebar, jempalian bisa. Tapi yang diperlukan kamu itu kan teh. Kowe iki nek ngelak pengen teh atau kopi lah yang sering apa? Menjadikan kita itu mumet, itu kan karena kita nyandu kopi, ya kan? Biasa nyandu. Kue pas pengen kopi, kemudian takok di warung, Bu,
Bu, kopi Bu. Oh ya, kopi itu yang baik begini Mas. Cerita. Kopi ini pundi? Ya ini ada kopi gayo, ada kopi gaya juga ada. Panjang lebar, rupane sing ireng napa sing bening? Sing bening Mas. Nek sampean jawab, kopi ireng. Irenge ireng sing jlitheng napa ireng sing rada coklat? Sing jlitheng. Sing jlithenge kaya manuk napa kaya kendaraan? Jal, pomene dijawab ngono piye? Kowe paling metu langsung juga boto gemplang karo boto. Ternyata bakul itu ngertine hanya wawasan. Hanya wacana kopi. Apa kita mencari penjual yang tahu hanya wawasan gitu? Para nabi, para rasul bukan penjual agama. Nah, itu sehingga kalau dia mengajak ke Surabaya, para nabi, para rasul mengajak ke akhirat kembali kepada Tuhan. Kalau menuju ke Surabaya ketemu Bu Khofifah juga ditunjukkan alamatnya, juga dikenalkan alamatnya, ditahukan ini Tuhan kamu yang punya nama Allah. Dek, ayo melaku bareng. Ini sing dipercaya nuntun supaya kesana yang pernah sampai kepada Tuhan akhirat itu saya, maka fattabi'uni, ikuti aku. Manuto sopir. Tapi penumpang juga tahu siapa Bu Khofifahnya, kan begitu. Jadi di-zoomkan sebentar. Pengen kenal Bu Khofifah? Nggih. Oke, ayo. Akhirnya ditelepon ke plek. Bu, ini ada orang yang ingin kenal jenengan. Ayo, teleponan, didelok. Oh iki, wes ya, wes ditutup plek. Wes kita menuju ke sana. Podo-podo ruwe gitu loh. Paham maksud saya itu? Bukan kok ngikuti taklid buta, artinya bahwa mengikuti ning ora roh Bu Khofifah ora dikenal ke, enggak ngono, para nabi rasul enggak begitu. Makanya innaul ilma sa'ah, adanya ilmu yang menunjukkan dia supaya dia berada di dalam dada, namanya hu, itu adalah dari kata huwa. Huwa ini berada di dalam dada, domir. Itu yang adanya ilmu yang akan membangkitkan kesadaran sebagai hamba dalam fakta kehidupan. Falatam tarin, itu akan membangkitkan kesadaran sebagai hamba, kesadaran kita secara fakta. Karena itu supaya hidup itu tidak ragu-ragu. Falatam tarinnya, supaya kamu gak ragu-ragu, supaya kamu tidak di lingkup ketidakpastian, supaya kamu hidup di dalam kepastian, tahu tujuan, kemana tujuan kamu, bagaimana kamu hidup dan menjalinnya hidup, asal kamu dari mana, bagaimana kamu memproses kehidupan ini supaya dapat kembali kepada Allah, caranya mulih piye, alamat akhiratmu ngendi, didudui wala falatam tarina, supaya kamu itu jelas hidup kamu, supaya tidak dikungkung oleh keraguan. Tamtarin. Ayatnya begini. Bukan hanya nama-nama, bukan hanya sifat-sifat yang dihafal nih, bukan. Tamtarina biha fattabi'uni. Namun ada hak dan wewenang sah Rasulullah bil huda wa dini haqqiyadul ala dini kulih, supaya jelas kehidupan yang kamu jalani berada di dalam siratal mustaqim. Hadza siratal mustaqima fattabi'uni, hadza siratal mustaqima, ikuti aku, inilah siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Saya buka. Siratal mustaqim itu selama ini jalan lurus. Ini nih siratal mustaqim, ya toh? Ini siratal mustaqim ini, gitu. Bingung nek kalau gitu. Jalan yang lurus menuju kepada Allah, lurusnya kayak lurusnya tol, apa lurusnya kayak lurusnya teken iki, apa lurusnya kayak lurusnya kabel, lurusnya kayak lurusnya cagak, lurus yang piye gitu. Jelas kayak gitu loh. Nek detail, nek kritis takoo.
Siratal mustaqim niku pripun? Lurusnya kados pundi? Sing dikatakan sirat itu jalan, mustaqim itu lurus. Ayat iki gak enek kalimat lurus-lurusnya belas gitu loh. Padha karo janah, padha karo widodari. Ora nek wedok-wedokane belas tapi tafsirannya wedok antok gitu piye gitu loh. Ki bahasane wong gregeten. Widodari kira enek kalimat wedok, Cong. Bro. Halo. Widodari itu sikap kepatuhan ketundukan karena mengetahui jalan pulang. Sehingga dia akan sungguh-sungguh menjalankan di atas jalan itu. Mana sirat itu lapang. Mana sirat itu semua dapat ditampung. Mustaqim koma yakumu istiqomah berada di dalam lapang itu. Apa itu? Lahir menjalankan tatanan syariat berdunia yang batin, menjalankan mengetahui hakikat. Saya tidak menciptakan langit dan bumi illa bil haq, kecuali ada hakikat. Itu dikatakan siratal mustaqim. Lahir menjalankan syariat, batin menjalankan hakikat. Syariat itu apapun dikatakan syariat. Itu adalah dawe Rasul, dawe Nabi Muhammad, itu dikatakan syariat. Syariat itu jalan menuju sumber karena terbimbing, terarah dan mengetahui metode dan sistem sumbernya pasti. Bukan kowe maune gak roh, budal di Gramedia, kemudian maca buku, kemudian kowe rumangsa roh siratal mustaqim. Wi kacau gitu loh ya. Kekerepen enggak saya matur ini? Enggak ya? Moga-moga sati paham. Oke. Nanti kita matur itu. Wa innahu la ilma sa'ah falatam tarin, supaya kita tidak ngambang, supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan dan situasi, sehingga kita mengetahui bahwa dunia ini sugih atau kere, maaf, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat atau jadi pemulung, kita enggak silau dan kita tidak rendah diri dan kita tidak sombong pada saat kita menjadi pemulung, atau kita tidak rendah diri saat jadi presiden, begitu loh. Itu kapan? Jika kita mudah nek miskin, rendah diri, nek sugih, sombong, itu namanya terombang-ambing. Itu berarti nggak tahu jati diri, berarti itu nggak tahu Tuhan. Sekali berkiai, maaf, pamannya saya nggak pede jika nggak membawa ini, itu kiai gembleng gitu loh. Oke? Rendah diri nggak nggawa ini ya podo gitu loh. Gampangnya kan gitu. Bar ngene aku mbok undang orang aku kiai nesu, oh iya berarti ya kiai geblek. Pamannya kan begitu. Gitu. Agama nggak dihitung bukan karena sorban, bukan karena plakat-plakat. Pon ya. Gimana gini ben kan ya, kita minggu jago kluro saya malah menjadi ingat lagu ini udah lama lagu ini, udah lama tak? Saya dulu pernah lama kali saya kuliah dulu pernah juga ini. Saya dulu menyumbang lagu ini, Jago Kluro. Kemudian saya akhirnya ke atas ke panggung, megang kukuruyuk, turun lagi. Semoga ini gak begitu. Ya, moga.